Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Vidya Valentin Subroto dengan nomor stambuk DE11222010 dengan mata kuliah Manajemen Usaha Akomodasi Pariwisata. Pada kali ini saya akan membahas tentang akomodasi pariwisata. Yang pertama, definisi akomodasi pariwisata. Akomodasi pariwisata merujuk pada fasilitas yang menyediakan tempat tinggal bagi wisatawan. Fasilitas ini memiliki beragam bentuk mulai dari hotel, motel, penginapan, hingga homestay. Akomodasi pariwisata berperan penting dalam sektor pariwisata karena memberikan tempat beristirahat yang nyaman, sehingga wisatawan dapat menikmati perjalanan mereka. Peran akomodasi dalam industri pariwisata. Akomodasi memiliki peran penting dalam industri pariwisata. Berikut beberapa peran utamanya. Yang pertama, menyediakan tempat menginap. Akomodasi menyediakan tempat bagi wisatawan untuk beristirahat dan bermalam selama bepergian. Yang kedua, pengalaman wisata. Berbagai jenis akomodasi dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata itu sendiri, seperti resort mewah atau penginapan unik. Yang ketiga, pendukung aktivitas wisata. Akomodasi sering menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung kegiatan wisata seperti tur, transportasi, atau informasi lokal. Yang keempat, kontribusi ekonomi. Sektor akomodasi menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat lokal. Yang kelima, meningkatkan daya tarik destinasi. Ketersediaan akomodasi yang baik dapat meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata. Selanjutnya, jenis-jenis akomodasi. Yang pertama, hotel. Hotel menawarkan berbagai macam fasilitas kamar dari sederhana hingga suite mewah dan umumnya memiliki restoran, ruang pertemuan, dan layanan kamar. Yang kedua, motel. Motel dirancang khusus untuk pelancong yang berpergian dengan mobil dan seringkali memiliki parkir di depan kamar. Motel biasanya lebih sederhana dan terjangkau. Yang ketiga, penginapan. Penginapan umumnya lebih kecil dan lebih terjangkau dari hotel. Mereka menawarkan fasilitas dasar seperti kamar tidur, kamar mandi, dan area umum. Yang keempat, villa. Villa adalah rumah liburan yang mewah yang menawarkan privasi dan ruang yang luas, seringkali dengan kolam renang pribadi, taman, dan dapur. Yang kelima, hostel. Hostel adalah bentuk hotel yang disediakan bagi remaja atau pelajar dengan tarif relatif lebih murah. Youth hostel dikenal di Indonesia dengan istilah pondok wisata remaja. Yang keenam, cottage. Sejenis akomodasi yang berlokasi di sekitar pantai atau danau dengan bentuk bangunan terpisah-pisah atau berpondok-pondok serta dilengkapi dengan fasilitas rekreasi pantai atau laut. Yang ketujuh, floating hotel, sejenis akomodasi yang berada di atas kapal-kapal pesiar yang menyediakan fasilitas kamar, makan, dan minum, serta fasilitas pelayanan dan liburan seperti hotel namun berfungsi pula sebagai alat transportasi laut. Yang kedelapan, pension. Sejenis akomodasi berupa hotel kecil yang menyediakan layanan penginapan, makan, dan minum tamu-tamunya dengan tarif relatif rendah. Prinsip manajemen usaha akomodasi ada 5. Yang pertama, kepuasan tamu. Prioritas utama selalu diutamakan. Yang kedua, efisiensi operasional. Penggunaan sumber daya secara optimal. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Menjaga keamanan dan privasi tamu. Yang keempat, berkelanjutan, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kelima, profitabilitas, mencapai keuntungan yang berkelanjutan. Struktur organisasi usaha akomodasi. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi manajemen usaha akomodasi yang sukses. Kepuasan tamu menjadi fokus utama dengan selalu mengutamakan kenyamanan dan pengalaman positif bagi mereka. Efisiensi operasional penting untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, sementara keamanan dan privasi tamu harus diutamakan. Keberlanjutan menjadi penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan profitabilitas, memastikan keberlanjutan usaha. Struktur organisasi usaha akomodasi merupakan kerangka kerja yang
Hubungan antara bagian dan individu dalam perusahaan. Struktur ini mendefinisikan tugas, tanggung jawab, wewenang setiap anggota tim yang terdiri dari manajemen puncak, manajemen menengah, dan staf operasional. Dengan struktur yang jelas, usaha akomodasi dapat menjalankan operasional dengan tim efisien dan tertera serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar tim. Yang pertama, General Manager. Dalam struktur organisasi yang ada di hotel, General Manager merupakan pimpinan tertinggi yang ada di sebuah hotel. Untuk tugas General Manager ini yaitu bertanggung jawab terhadap semua penyelenggaraan kegiatan hotel serta melakukan pengawasan terhadap performa kerja bawahannya. General Manager ini juga biasanya bertanggung jawab kepada CEO atau pemilik hotel. Gaji dari seorang General Manager yaitu 20-30 juta per bulan. General Manager juga tidak bekerja sendiri, dia dibantu oleh asisten manajer dan para manajer dari setiap departemen. Yang kedua, asisten general manager. Semakin besar sebuah hotel, maka semakin besar juga tanggung jawab seorang general manager. Untuk itu, dalam beberapa hotel besar, GM akan dibantu oleh asisten general manager. Asisten general manager mendapat tugas langsung atau arahan dari GM. Juga terdapat asisten manajer. GM akan menggantikan peran GM ketika pergi ke luar kota atau sakit, atau bahkan ada urusan di luar hotel. Untuk gaji asisten GM setiap bulannya biasa mencapai 5-12 juta per bulan. Yang ketiga, Room Division Manager. Manajer ini bertugas memimpin Room Division yang bertugas dalam menyiapkan kamar pesanan kamar atau booking, check-in sampai check-out agar dapat berjalan dengan lancar. Dalam departemen atau divisi ini bertugas dibagi menjadi dua, yaitu housekeeping yang bertanggung jawab terhadap ruang kamar hotel baik sebelum digunakan maupun sesudah digunakan, dan front office yang bertugas menerima tamu, memesan pesanan, dan mengonfirmasi ketersediaan kamar terhadap konsumen. Yang keempat, housekeeping. Housekeeping bertugas menjaga kebersihan dan kerapian dan kenyamanan setiap bagian hotel, baik itu bagian dalam maupun bagian luar. Bagian dalam meliputi aircraft, drink store, bank managing, travel agent, meeting room, restoran, dan lain sebagainya. Untuk bagian luar seperti parkir, taman, kolam renang, dan lain-lain. Yang kelima, front office. Front office merupakan bagian bertugas untuk melayani check-in dan check-out tamu hotel. Resepsionis atau front desk attendant bertugas melayani hotel untuk check-in dan check-out. Reservation tugasnya adalah untuk melayani pemesanan kamar oleh tamu. Information atau sales center bertanggung jawab dalam memberikan informasi termasuk pemesanan melalui telepon. Kasir bertugas sebagai tempat pembayaran. Yang keenam, Food and Beverage Manager. Food and Beverage Manager ini bertanggung jawab terhadap makanan dan minuman yang ada di hotel, meliputi makanan untuk tamu hotel atau sarapan karyawan, hingga jika ada acara atau event di hotel. Yang ketujuh, Food Production, yaitu bagian yang bertugas untuk memproduksi makanan. Bagian ini biasanya ada di dapur. Makanan dan minuman akan diproduksi. Inilah beberapa bagian dari food production, yaitu kitchen, pastry, pot washing. Yang kedelapan, Human Capital. Human Capital bertugas mengelola sumber daya manusia mungkin demi kemajuan dan kebersihan hotel. Yang kesembilan, Marketing and Sales. Marketing and Sales ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu Public Relations, Sales E-commerce, Sales Eksekutif, dan Internet Marketing. Yang ke-10, Finance Manager. Bagian ini bertugas untuk melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan di sebuah hotel. Bagian ini biasanya terbagi menjadi dua, yaitu Purchasing dan Accounting. Yang ke-11, Security Director. Security bertanggung jawab atas keamanan hotel secara keseluruhan. Yang terakhir, Engineer merupakan karyawan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengelolaan, dan perbaikan seluruh aset yang meliputi gedung hotel,
perlengkapan mekanik, dan elektronik hotel. Selanjutnya, strategi pemasaran usaha akomodasi. Pemasaran usaha akomodasi penting untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan. Strategi pemasaran meliputi berbagai taktik seperti digital marketing, program loyalitas, dan kemitraan strategis. Pemasaran digital meliputi penggunaan platform online seperti situs web, media sosial, dan mesin pencarian untuk mempromosikan usaha akomodasi. Program loyalitas menawarkan diskon dan manfaat eksklusif untuk pelanggan setia. Kemitraan strategis melibatkan kerjasama dengan agen perjalanan, maskapai penerbangan, dan bisnis lain untuk menjangkau wisatawan yang baru dan meningkatkan visibilitas. Selanjutnya, standar operasional dalam manajemen akomodasi atau yang biasanya disebut dengan SOP. Yang pertama, kebersihan dan keamanan. Standar operasional menjamin kebersihan dan keamanan fasilitas kamar serta lingkungan sekitar hotel. Yang kedua, pelayanan tamu. Standar pelayanan mencakup keramahan, keahlian dalam menangani permintaan, serta protokol penanganan keluhan tamu. Yang ketiga, prosedur operasional. Standar ini mengatur prosedur operasional setiap tugas seperti proses check-in, check-out, dan layanan kamar. Dan selanjutnya, SOP dalam manajemen kuliner. Standar mencakup kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, serta prosedur penyajian makanan dan minuman. Selanjutnya, pengelolaan kamar dan layanan tamu. Yang pertama, persiapan kamar. Kamar harus bersih, tertata, dan dilengkapi dengan fasilitas yang berfungsi. Perlengkapan kamar meliputi handuk, sabun, dan perlengkapan lainnya. Yang kedua, check-in dan check-out. Proses check-in dan check-out harus efisien dan ramah. Staf harus membantu tamu dengan pertanyaan dan permintaan mereka. Yang ketiga, layanan pelanggan. Memberikan layanan yang ramah dan responsif kepada tamu adalah kunci untuk membangun loyalitas. Layanan kamar, layanan concierge, dan layanan kebersihan merupakan layanan penting yang harus disediakan. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, dalam perekrutan dan seleksi. Proses merekrut dan memilih karyawan yang tepat sangat penting. Pastikan kandidat memiliki kualifikasi dan cocok dengan budaya perusahaan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Investasikan pada pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Hal ini penting untuk memberikan layanan terbaik kepada tamu. Ketiga, memotivasi dan kompensasi. Memotivasi karyawan dengan menawarkan sistem kompensasi yang kompetitif dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang keempat, kepuasan karyawan. Karyawan yang bahagia dan termotivasi akan memberikan layanan yang luar biasa kepada tamu. Selanjutnya, strategi pemasaran usaha akomodasi. Pemasaran usaha akomodasi penting untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan. Strategi pemasaran meliputi berbagai taktik seperti digital marketing, program loyalitas, dan kemitraan strategis. Pemasaran digital meliputi penggunaan platform online seperti situs web, media sosial, dan mesin pencarian untuk mempromosikan usaha akomodasi. Program loyalitas menawarkan diskon dan manfaat eksklusif untuk pelanggan setia. Kemitraan strategis melibatkan kerjasama dengan agen perjalanan, maskapai penerbangan, dan bisnis lain untuk menjangkau wisatawan yang baru dan meningkatkan visibilitas. Yang terakhir, pengembangan usaha akomodasi berkelanjutan. Usaha akomodasi berkelanjutan berfokus pada praktik bisnis yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial. Ini mencakup upaya mengurangi dampak negatif pada lingkungan seperti konsumsi energi dan air, emisi gas rumah kaca, dan limbah. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek sosial seperti kesejahteraan karyawan, keadilan sosial, dan dukungan komunitas lokal. Yang pertama, efisiensi energi, pembangunan energi terbarukan, dan efisiensi sumber daya. Yang kedua, pengelolaan limbah, program daur ulang dan
pengurangan limbah. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman. Yang keempat, dukungan komunitas, kemitraan dengan komunitas lokal untuk meningkatkan dampak positif. Melalui implementasi strategi keberkelanjutan, usaha akomodasi dapat meningkatkan daya saing, kepuasan tamu, dan citra positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu.